dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Maha banyak Allah atas segala firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung doa ya. Doa. Langsung doa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fadhalana bil amali shalih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas shalihin. Puji syukur alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di rumah kalian. Yang saya hormati bapak-bapak, orang tua dan juga abang-abang, kemudian juga ahli bait sekeluarga yang saya muliakan. Di dalam kita berusaha dan juga bekerja di dalam kehidupan kita ini, di mana kita ingin mencari yang namanya berkah. Di keberkahan itu baik dari hasil gaji atau dari hasil pertanian atau dari hasil dagang, itu ada beberapa bentuk keberkahan. Keberkahan pertama adalah di mana orang-orang yang berusaha itu mengikutkan Allah, mengikut sertakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ada sebahagian orang yang setelah membayar zakat wajib setiap tahun 2,5%, memilih di antara sepertiga hartanya itu untuk Allah. Setiap bulan dia dapat uang 30 juta, 10 juta untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ini akan menjadi berkah terhadap harta yang ditinggalkan dan akan akan berkembang dan bertambah. Karena kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh, dan sesuatu yang kamu infakkan itu maka Allah lah yang menggantikannya, menggantikan harta itu kepada kita, tidak berkurang malah bertambah. Sehingga dalam hadis yang lain juga ma nakasa, tidak akan kurang harta yang disedekahkan. Nah, jadi ini adalah kita ikut sertakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kerelaan hati kita itu bisa kita latih dulu. Mungkin kalau sekaligus begitu gajian kita 1 juta kita sedekahkan berat, terkadang ya kan. Jadi bagaimana caranya? Dicicil, yaitu sedekah membuat tabung amal di rumah kita. Buat 1 atau 2 setiap hari. Berapa hasil misalnya kita hari ini? Ada 300.000, 100.000 simpan untuk sedekah. Nanti setiap bulan datang orang bangun masjid, kita buka kotak amal itu. Kalau boleh kita buka jangan di depan istri dan keluarga kita, tapi di depan panitia. Nanti kalau sudah di depan ibu-ibu misalnya, sayang bang, janganlah banyak, sudah itu. Seandainya kita sedekah 6 bulan kali 100.000
18 juta ya. Jadi begitu sudah nampak uang banyak, ada godaan. Sayang sedekahkanku. Lebih baik digunakan saja waliameh kan. Jadi itu mencicil namanya. Ataupun semampu kita setiap hari 10.000, sebulan 300.000, setahun 3.600.000. Apa keberkahan dari yang kita infakkan itu? Yaitu akan kekal apa yang kita sedekahkan. Sebenarnya itulah harta kita yang sebenarnya. Itulah harta kita yang sebenarnya. Yang tinggal ini adalah dinamakan dengan warisan. Semasa kita hidup kita pakai, setelah kita tiada itu menjadi warisan kepada anak dan juga istri kita. Jadi inilah salah satu pola di dalam mengembangkan dan juga menjadikan harta kita itu berkah. Mau 30%, mau 10% setelah zakat. Jadi di situ akan bertambah. Kemudian yang kedua, kita berinfak untuk yang manfaatnya itu lama. Kalau kita berinfak biasa, ada orang fakir miskin kasih 5.000 perak, 10.000 biasa ya kan. Jadi dia nanti dimakannya habis sekali makan. Manfaatnya itu yang kekal adalah contohnya kita berinfak ke masjid, kita berinfak ke pesantren, buat kamar mandi, buat jalan. Jadi setiap orang yang memakai jalan dan kamar mandi dan masjid itu mengalir pahala kepada kita sampai hari kiamat. Jadi itu yang kedua, berkah. Berkah itu adalah panjang masa manfaat dari yang kita sedekahkan itu. Apapun yang kita sedekahkan, panjang masanya, itu dinamakan dengan wakaf namanya. Jadi wakaf itu di atas sunnah ya. Lebih afdal dia dari sedekah biasa. Misalnya kita sedekahkan, wakafkan semen 100 sak di masjid pula. Di sana ada keramik 10 kotak. Di sana ada batu bata 1.000. Jadi inilah yang nanti lama manfaatnya. Yang paling lama lagi manfaatnya adalah tanah kuburan, Pak. Tanah kuburan kan. Kenapa? Karena berpuluh tahun orang, bahkan ratusan tahun ditimpa di situ, tidak akan habis-habis. Jadi setiap orang jenazah datang dapat pahala, jenazah datang pahala. Jadi itu yang sangat panjang manfaatnya. Setelah manfaat daripada berkah harta tadi. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan harta kita itu berbentuk kesehatan. Kesehatan jasmani, kesehatan rohani. Kadang-kadang kita sakit pun tidak harus berobat opname. Walaupun opname tapi sembuh kembali. Jadi ini adalah mungkin berkah sedekah kita. Jadi pernah dikisahkan dalam sebuah cerita, ada seorang majikan di Arab Saudi. Dia sudah diponis oleh dokter kena kanker serviks namanya. Kanker serviks itu sudah 30% atau 20% lagi dia antara hidup dan mati. Kemudian apa yang terjadi Bapak Ibu rahimakumullah? Dia punya pembantu orang Indonesia. Pembantunya ini pulang kampung melahirkan. Begitu kembali setelah dia cuti melahirkan, kemudian dia melihat pembantunya ini setiap ke kamar mandi lama. Ibu ini 1 bulan lagi akan dioperasi kanker serviks, itu kanker otak dia kan. Ketika itu Bapak Ibu rahimakumullah ditanya sama ibu ini, kenapa kamu lama kali di kamar mandi? Saya lihat nangis pembantunya tadi mendengar pertanyaannya. Kenapa kau nangis? Saya teringat kepada anak saya yang baru 12 hari.
Baru 12 hari saya melahirkan, saya tinggalkan di Indonesia, saya kerja karena terpaksa. Jadi itu yang dikatakan oleh pembantunya tadi. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, apa yang terjadi? Saya lama di kamar mandi itu, saya harus mengeluarkan susu. Kalau enggak itu bahaya kan, gitu kan. Itu ada ilmu kedokteran itu kan. Itu urusan mereka lah kan itu. Nah, makanya lama. Kemudian setelah itu dipanggillah oleh majikannya. Sekarang kamu pulang ke Indonesia. Ini tiket pesawat, gajinya sekitar 800 real kan. 800 real itu sekitar 3 jutaan lah kalau bahasa kita. Dibayar gajinya selama 2 tahun penuh, Pak. 24 bulan kali 800 real. Kamu pulang ke sana, kamu susui anakmu selama 2 tahun. Kemudian kalau kamu mau kembali nanti kemari, telepon saya akan terima kamu sebagai pembantu saya di sini. Lebih baik kamu urus anakmu daripada mengurus saya, katanya. Nah, jadi ini adalah wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Kita mendahulukan kepentingan orang lain walaupun kita memang perlu. Uang siapa nggak perlu, Pak ya. Nah, jadi ada punya orang bekerja sama kita, maka kita baik sama mereka. Kita kasih bonus. Dia mau menikah misalnya nggak ada uang, ini maharmu, nikahlah. Dia belum ada rumah, kita kasih kapak rumah sama dia. Jadi itu adalah salah satu keberkahan, yaitu manfaat harta yang kita dapatkan. Itu lama manfaatnya seperti bayi tadi, yang mana dia akan besar, akan tumbuh dan akan jadi seorang manusia, entah jadi presiden dia nanti, entah jadi gubernur ya kan, entah jadi kepala desa, entah jadi guru. Jadi itu adalah apa yang terjadi kembali kepada ibu tadi. Setelah pulang pembantunya ke Indonesia, bulan depan dia dipanggil ke rumah sakit untuk melakukan operasi kanker cervix. Apa yang terjadi inilah mukjizat sedekah. Maka Nabi SAW itu menyampaikan dawu maradakum bisadaqah, obati penyakitmu dengan sedekah. Jadi ibu ini tidak ada dia malah meniat waktu itu, tidak diniatkannya, tapi lillahi ta'ala. Dikasih gajinya 2 tahun, disuruh pulang, istirahat 2 tahun, penuh gaji 2 tahun dikasih. Nah, pulanglah, begitu sebulan kemudian dia diperiksa oleh dokter tadi di rumah sakit. Apa kata dokter? Tidak ada lagi kanker di tubuhmu, katanya. Kamu sehat. Obat apa kamu pakai ini? Nah, terkejut dokter tadi kan. Tidak ada. Diceritakanlah oleh ibu tadi kepada dokter bahwa dia pernah bersedekah sedemikian rupa. Maka dokter tadi mengatakan betul-betul kesembuhan itu datangnya dari Allah, bukan dari dokter. Jadi sehingga dokter ini mungkin selama dulu itu dia merasa hebat sekali dia sebagai dokter. Ada orang yang jantung, ada orang yang kanker rahim, ada yang kanker otak dan sebagainya kan, operasi. Tapi yang satu ini terbuka hati dokter itu bahwa yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi situlah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dari sedekah itu, orang yang sakit bisa sehat, orang yang sudah mau meninggal dunia bisa lama lagi hidupnya, Bapak Ibu rahimakumullah ya. Nah, kemudian yang keempat adalah yaitu melahirkan orang-orang yang menuntut ilmu. Itu manfaat dari harta kita. Misalnya tahun ini ada anak yatim yang kita kasih setiap bulan, ya kan? Sehingga dia hafal Quran 3 tahun. Tahun depan nanti ada lagi anak asuh kita 1 orang. Jadi setiap anak itu sudah bisa hafiz Quran, 1 huruf yang dilafadzkannya itu mendapat 10 kebaikan kepada kita. Padahal kita sudah mungkin innalillah, ya kan? Nah, jadi begitu berkahnya dari sedekah kita itu tadi. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan dalam Al-Quran, wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Janganlah kamu katakan
Orang-orang yang berjuang di jalan Allah itu mati, tetapi mereka itu hidup. Apanya yang hidup? Amal soleh, sedekah jariahnya. Maka oleh sebab demikian Bapak Ibu rahimakumullah, mulai dari sekarang ini kita pikir-pikir, sudahkah kita bersedekah jariah? Jadi mungkin Allah sudah berikan segala nikmat kepada kita. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh, kata Allah. Kami sudah memberikan kepada kamu semua yang kamu minta. Semua yang kita minta sudah diberikan Allah. Anak sudah ada, harta sudah ada, usaha sudah ada, kerja sudah ada. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu menghitung nikmat Allah, maka tidaklah bisa kamu menghitungnya. Kemudian timbul tanda pertanyaan. Bagaimana kalau saya tidak mampu, tidak ada uang, tidak ada kekayaan? Jangan tunggu bersedekah itu sudah kaya. Jangan menunggu sedekah itu sudah kaya. Saya diceritakanlah, saya dulu pernah menjadi driver, kan? Menjadi apa namanya itu? Sopir, mengantarkan barang Ustadz Fulan ke pesantren. Menjadi sopir dia. Begitu saya keluarkan sedekah 300.000, diketawain orang, ngapain kau sedekah? Untukmu aja belum cukup. Kan pernah kadang-kadang macam itu Pak yo. Aku yang sedekah, keuangan belum cukup lagi. Makan saja. Jadi ini adalah salah satu melemahkan kita. Maka kita ikutkan Allah di dalam usaha kita itu dengan sedekah. Baik 10%, 5%, setelah zakat kemudian bisa 30%. Jadi itu adalah apa namanya, sebagai manfaatnya. Ketika kita tidak mampu semampu kita, misalnya kalau kita mampu 5.000 setiap hari ada, rutin 10.000 setiap hari ada. Jangan tunggu orang meminta, siapkan. Begitu keluar dari rumah, siapkan uang 10.000 di kantong, keluar lagi siapkan lagi, pulang ke rumah uang itu sudah dilepaskan, sudah disedekahkan. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, yang apabila kita tidak mampu, maka sedekah itu dengan apa? Sedekah dengan amal ma'ruf dan nahi mungkar. Kita lihat di jalan ada orang lagi pacaran, ya kan? Jadi larang dia anak-anak. Kemudian kalau kita lihat di sana ada orang mabuk, kita cegah. Kemudian amal ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, itu sedekah. Kemudian membuang duri di jalan. Membuang duri di jalan itu adalah sedekah. Kemudian setiap uas kita di tubuh kita ini 360, maka kita setiap hari itu harus bertasbih 33 kali. Setiap selesai salat kita bertasbih subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Kalau kita ada 5 waktu sehari semalam, maka likulli tasbihin sadaqah. Setiap tasbih itu menjadi sedekah. Dan setiap tahmid itu subhanallah sedekah. Terkejut kita, apa kita bilang kalau terkejut Pak? Astagfirullah. Ustaz, jangan disebut yang lain. Itu tinggal dulu. Jadi itu adalah sedekah. Karena ada pula latah sana. Ada latah. Lalu apa juga? Amulah duku pun. Kedua kata-kata itu. Jadi nanti akan hilang. Jadi membiasakan. Kemudian yang paling dahsyat Bapak Ibu rahimakumullah adalah mendoakan orang yang sudah kaya. Jadi begitu kita lihat orang kaya, jangan iri, doakan, ya Allah tambahlah kekayaan Ban Rahman ya Allah, tambahlah hartanya ya Allah, berkahkan hartanya ya Allah, kan itu kan. Jadi itu walaka mithlu, maka kita mendapat seumpamanya. Jadi mendoakan, begitu nampak kita orang punya jabatan ya Allah, semoga jabatannya bagus, kan. Jangan kita bilang semoga besok dicopot, kan.
Jadi itu adalah husnuzan, berbentuk sedekah juga Bapak-bapak rahimakumullah ya. Nah, jadi sedekah. Kemudian yang paling tinggi adalah dari semuanya itu kita ingin mencontohi orang yang lebih dari kita dalam bersedekah. Jadi saya ya Allah nggak mampu kayak sepulan itu. Kalau kaya dan saya ya Allah, saya bersedekah seperti Barahman itu. Kita berniat Pak ya, tapi sedekah kita nggak sampai seperti beliau. Kita masih sedekah 5.000 perak, 7.000 perak ya. Nah, kalau ada ke kota amal datang bersedekah, kalau enggak gitu kan, nah, misalnya kan. Tapi dengan kita meniatkan demikian, maka kata Nabi SAW, maka kamu mendapatkan pahala seperti orang yang kaya yang rajin bersedekah, seperti orang yang kaya yang rajin beribadah. Jadi maka oleh sebab demikian Bapak Ibu rahimakumullah, pada sahabat Nabi SAW itu menjadikan usahanya itu hanya sebagai menunggu waktu salat. Nah, itu satu lagi supaya harta kita itu berkah. Setiap azan salat ditinggalkannya itu di Saudi Pak. Kalau seandainya kita belanja kita begitu mau azan, kemudian dia tutup tokonya langsung. Begitu azan dia pergi. Kalau seandainya kita balik habis salat, itu kasih bonus. Jadi kita tadi dah tahu dia wajah kita. Oh kamu tadi yang mau azan tadi, yang pas azan langsung saya tutup, kamu balik kembali. Begitu kita belanja, dikasih hadiah lagi sama kita. Ah ini hadiah untukmu. Kalau seandainya baju kita beli satu, dikasih jilbab hadiah. Kalau kita beli jubah dikasih kopiah, ya kan? Nah, jadi kopiah itu bukan buatan Indonesia, bukan buatan Arab, buatan Cina, Pak. Ya. Nah, jadi itu made in Chinese, ya kan? Nah, jadi coba kita lihat di Arab itu kan. Jadi itu adalah menandakan bahwa kita umat ini konsumtif namanya. Umat Islam ini umat yang konsumtif, yaitu memakai, menggunakan produk orang lain. Nah, sedangkan kita tidak berkontribusi di sana kan. Padahal itu adalah merupakan haji umrah itu berkumpul semua manusia di sana itu, disitulah ekonomi yang besar di dalam sebuah yaitu persaudaraan muslim sedunia. 200 juta setiap tahun itu orang yang naik haji Bapak Ibu rahimakumullah ya. Jadi itu sana belanja semuanya. Kalau seandainya kita punya produk satu aja, jilbab aja ibu punya kan, dijual di sana. Mungkin 1 juta jilbab laku kali 10.000 kan? Setahun kaya sendiri kan. Jadi itulah yang itu umat Islam ini belum lagi berpikir ke arah demikian, kita masih konsumtif. Nah, jadi mungkin beberapa poin yang tadi yang mau sampaikan bisa menjadi bermanfaat kepada kita semuanya dan kita bisa mengamalkannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Allahumma anzil rahmata wan ni'mata was salamata wal barakata wat tuqa wal afafa wal ghina ala ahli hadzal bait khassah wa ala jami'il buyutil muslimin amma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'alna minat tawabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas shalihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Tanya apa? Hah? Tanya apa pertanyaan? Kalau ada kan? Hah? Nomor bertanya